如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是行不通的。 Amerika babak belur. Kalimat itu kami pikir tepat untuk menggambarkan seperti apa kondisi kebijakan Donald Trump saat ini. Presiden Amerika Serikat itu sepertinya telah salah menilai kondisi dunia saat ini. Amerika tak lagi jadi kekuatan superpower yang bisa mengendalikan semuanya, saat negara seperti China dan Rusia tak lagi patuh kepada mereka. China menunjukkan bagaimana Trump gagal menangani perang dagang melawan Beijing saat Trump akhirnya memelas untuk melakukan negosiasi. Dan Rusia terus menyerang Ukraina dengan Kiev baru saja mendapatkan serangan besar. Hal yang kemudian membuat baru-baru ini Trump kembali memelas dengan mengirimkan pesan terbuka melalui akun media sosialnya. Lantas, apakah ini artinya Amerika tak lagi seadik kuasa dulu saat aliansi Rusia dan China tak lagi bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat? Sebaliknya, mereka kini melawan dan menunjukkan kekuatannya. Dulu, pasca Perang Dingin, Amerika Serikat menikmati posisi tak tertandingi. Maksudnya, dengan ekonomi yang perkasa, militer yang tak terkalahkan, dan pengaruh budaya yang merasuki setiap sudut dunia, membuat Amerika Serikat tampak seperti raksasa tak tergoyahkan. Mereka bisa mengatur semuanya, menekan siapapun, dan itulah yang kami pikir juga masih ada di benak Donald Trump. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kali kedua di awal tahun 2025 ini, ia tampaknya masih terjebak pada ilusi bahwa Amerika adalah negara adik kuasa yang tak tertandingi, di mana hal itu tergambar dalam kebijakan America First-nya demi mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Trump melakukannya dengan pendekatan tekanan keras, tarif perdagangan, sanksi, hingga ancaman militer. Selalu Trump gembor-gemborkan, tapi dunia sudah bukan arena yang sama. Banyak negara berkembang mungkin masih patuh pada Amerika Serikat, tapi kekuatan baru seperti China dan Rusia telah menjadi raksasa yang tak bisa diabaikan. China punya kekuatan ekonomi yang merusak hegemoni Amerika Serikat. Dan Rusia, meski terkendala sanksi barat, tetap menunjukkan taringnya melalui ketahanan militer dan aliansi strategis, seperti dengan China dan negara-negara BRICS. Keduanya tak lagi gentar pada tekanan Amerika Serikat. Dan itulah yang baru-baru ini membuat Trump seperti tertampar realitas baru yang berbeda. Ya, Trump ditampar Rusia dan China. Itulah yang saat ini terjadi. Masih ingat apa yang disampaikan Trump saat bicara soal perang Rusia dan Ukraina? Saat itu, Trump selalu mengatakan bahwa ia punya hubungan baik dengan Putin dan akan menghentikan perang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Dengar deh yang Trump katakan. I would fix that within 24 hours. And if I win, before I get into the office, I will have that war settled. 100% sure. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled, and we'll do it quickly. Before I even arrive. Trump sendiri sejatinya telah melakukan banyak upaya untuk membuat perang itu berakhir. Ia menelpon Putin, kemudian mengadakan pertemuan dengan Zelensky di kantor Oval yang panas, hingga mengirim tangan kanannya untuk terbang ke Rusia langsung dan menemui Putin. Tapi apa yang terjadi? Tak ada gencatan senjata, bahkan untuk sementara. Saat baru-baru ini, Rusia terus meningkatkan serangan ke Ukraina. Dengan terbaru, serangan besar mengarah ke ibu kota Ukraina atau jantung kota mereka yakni Kiev. Ya, serangan besar Rusia ke Kiev sendiri membuat Zelensky semakin tertekan, dengan Donald Trump mengirimkan pesan murka.
saat ia ingin Putin menghentikan serangan itu. Ia memohon Putin dengan mengatakan, "Saya tidak senang dengan serangan Rusia di Kiev. Tidak perlu, dan waktunya sangat buruk. Vladimir, berhentilah. 5.000 tentara per minggu sedang tewas. Mari kita selesaikan kesepakatan damai," tulis Trump di akun Thread miliknya. Jelas, pesan ini dapat diartikan sebagai sinyal kelemahan atau realisme Trump dalam menghadapi kenyataan perang Rusia-Ukraina. Setelah apa yang ia usahakan gagal, ia akhirnya mengirimkan pesan terbuka. Dan jelas, Putin tak pernah tunduk pada Amerika. Putin sendiri memilih untuk mengatakan bahwa serangan itu tepat sasaran, sesuai dengan target. "The targets of the strike have been achieved. All of the facilities have been struck." Atau yang dapat diartikan, sasaran serangan telah tercapai. Seluruh fasilitas telah berhasil dihantam. Jelas, alih-alih menjawab Trump dan permintaan damai, pernyataan Putin ini adalah bentuk pesan intimidasi terhadap Ukraina, di mana Rusia seolah menunjukkan kekuatan dan efektivitas operasi militer Rusia. Selain itu, ini juga bisa dibaca sebagai pesan politis ke Barat, terutama ke Amerika Serikat dan NATO, bahwa tekanan mereka belum berhasil menggagalkan kekuatan Rusia. Mirip dengan Rusia, China juga sukses menampar Amerika baru-baru ini. Terbaru, tarif yang dikenakan Amerika Serikat ke China justru membuat Amerika Serikat dalam masa resesi hingga inflasi. Alhasil, Trump yang nggak boleh berlama-lama melakukan perang dagang dengan China, langsung meminta China untuk bernegosiasi. Ia pun melunak dan banyak memuji Xi Jinping, dengan mengatakan jika Amerika bersikap nice atau bagus, China juga akan bersikap baik. Dan untuk itu mereka akan membuat kesepakatan. China. Are you going to play hardball with them? Are you going to mention COVID? Well, I'm not going to say. No, I'm not going to mention COVID. I'm not going to say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. And we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise, they're not going to be able to deal in the United States. And we want. Sayang, alih-alih mendapatkan jawaban yang manis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China justru menjawab bahwa kesepakatan tidak akan ada jika Amerika masih mengancam dan memeras China. Sederhananya, deal tak akan ada dengan cara itu. 如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是行不通的。 Di sisi lain, menariknya Amerika justru mengklaim kalau mereka sudah bernegosiasi dengan China, di mana China langsung membantah dengan menyebut kabar jika negosiasi dan kesepakatan telah terjalin antara China dan Amerika Serikat itu salah. Sekali lagi, China menampar wajah Amerika Serikat dan Donald Trump. Saat ini sendiri, akibat kebuntuan antara Amerika Serikat dan China, hal itu telah menimbulkan kecemasan yang semakin meningkat karena implikasinya semakin jelas. Minggu ini, Dana Moneter Internasional memangkas perkiraan pertumbuhan untuk Amerika Serikat, China, dan sebagian besar negara lain dengan alasan dampak tarif Amerika Serikat. Dengan Gedung Putih juga semakin khawatir tentang kemungkinan kekurangan di rak-rak retail Amerika Serikat saat pesanan dimulai untuk musim liburan di akhir tahun. Seorang juru bicara Hapag-Lloyd, grup pengiriman peti kemas Jerman, mengatakan pada hari Kamis bahwa pelanggannya telah membatalkan 30% pengiriman ke Amerika Serikat dari China karena kekhawatiran mengenai sengketa perdagangan mereka. Sementara Amerika Serikat menderita dengan inflasi dan masalah resesi. Tiongkok yang telah lama mempersiapkan diri menghadapi perang dagang kedua dengan Trump, nampak belum terburu-buru menawarkan konsesi atau mengatur pertemuan dengan pejabat perdagangan Amerika Serikat. Mereka nampak nyaman menikmati gimana konsumen Amerika Serikat menderita akibat policy atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Pada akhirnya, kondisi ini membawa kita pada sebuah refleksi mendalam. Dunia telah berubah, dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampaknya sedang menghadapi kenyataan pahit. Dulu, Amerika Serikat adalah raksasa yang bisa mengatur panggung global sesuka hati. Namun kini, dengan China dan Rusia yang semakin perkasa, panggung itu tak lagi menjadi milik mereka sepenuhnya.
Trump mungkin masih bermimpi mengembalikan kejayaan Amerika Serikat melalui pendekatan America First dengan kebijakan yang keras. Tetapi tamparan demi tamparan dari Beijing dan Moskow menunjukkan bahwa ilusi adidaya itu mulai memudar. China tak bergeming meski ditekan tarif, malah membuat Amerika Serikat merasakan resesi dan inflasi. Rusia di sisi lain terus melancarkan serangan di Ukraina, mengabaikan permohonan Trump untuk damai. Aliansi kedua raksasa ini yang kian solid melalui BRICS dan kerjasama strategis menjadi cermin bahwa dunia kini multipolar. Tak ada lagi satu kekuatan yang bisa mendominasi. Lantas, apa artinya semua ini bagi masa depan? Bagi Amerika Serikat, ini adalah panggilan untuk beradaptasi, untuk menyadari bahwa tekanan keras tak lagi cukup. Bagi kita yang menyaksikan, ini adalah pengingat bahwa kekuatan global adalah permainan catur yang rumit, di mana satu langkah yang salah bisa mengubah segalanya. Amerika mungkin belum benar-benar kehilangan kendali, tapi jelas mereka tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Bagaimana menurutmu? Drop pendapatnya ya.